Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang duduk santai, yang di kamar atau duduk di luar atau minum lagi di santai atau di PW atau di mana, atau di kafe atau di mana saja. Jadi wajib usi, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di rumah yang lagi santai, yang televisi bagi santai, mudah-mudahan para rezeki orang-orang susah mendoakan pada segala didoakan, mudah-mudahan didengar, dikabul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat saudara-saudaraannya dari sengsara dan menderita padang sengsara. Jadi Pak Polisi bertanya, balik ya? Balik ya? Balik ya? Udah balik? Jadi kita sambungi lagi. Jadi diceritakan orang yang susah mendoakan pada maha kaya, didoakan pada maha kaya, didoakan pada rezeki. Sedarin yang para rezeki diinfak pada masjid, pada infak pada saudara lagi. Jadi diinfak pada dunia akhirat. Mudah-mudahan berkah berwajib lagi. Jadi infak itu tidak dinampakkan infaknya pada saudaranya. Jadi kebanyakan orang berceramah ini mengharapkan para gaji. Jadi mengharap segala hal, mengharap para gaji. Jadi syukur alhamdulillah apabila itu pita disampaikan, pita ini bermuti maha tinggi. Apabila manusia itu ikhlas mengorbankan apa betul dikorbankan, segala dikorbankan pada saudara-saudarinya, karena dengan kesusahan ilmu pengetahuan, mudah-mudahan orang yang mengantar para doa, para ceramah ini manfaat, menenangkan pada saudara-saudaranya. Karena kenapa bisa digajikan, Ustadz bisa digajikan? Karena mungkin enaknya, asiknya, karena diceramahkan ini tadi. Kalau tidak ada asiknya, tidak ada tenang, tidak ada enaknya, jadi susah juga digaji ya. Syukur alhamdulillah, karena diadakan, ditentukan seorang pelajar. Apabila seorang pelajar itu mempunyai bakat untuk menceramahkan isi dunia,
Apabila ceramah itu telah didapatkan bisa menyenangkan pada saudara-saudarinya, mudah-mudahan dimurahkan para rezeki pada Allah Subhanahu wa taala pada saudara-saudaranya. Mudah-mudahan bermanfaat pada bumbu pada ceramah, beramal, berinfak pada saudara-saudaranya. Karena Pak Somad contohnya, Ustaz Jibri yang gak enak sedikit, orangnya agak lucu, ceramahnya nyambung, segala nyambung. Kadang manusia kayak gitu, enak, nyambung, asik, nikmat. Jadi kalau berceramah itu tadi, kalau dibayar nggak rugi, nggak kesal. Jadi ada yang ceramah itu tadi tidak diketahui pada manusia tadi, nggak enak lah, itulah hanya di rumah saja. Sebenarnya nggak boleh. Kalau kita pengen pahala lebih besar, lebih pahala lagi di Maha Kuasa, apabila itu tadi bersaudari-saudarinya, nama kita yang Maha ketahui. Apabila itu tidak digajikan berceramah itu ada gratis kan. Apabila dikecukupan, apabila kesusahan itu tadi pada saudara-saudaranya, apa saja, apa bentuk, apabila itu mempunyai penceramah itu, cukup dia berceramah di masjid. Apabila itu dia berceramah di masjid, kita cukup beramal kepada manusia, tidak kita nampakkan beramalnya. Jadi aku tidak baru tadi kan udah bodoh lagi. Nah, jadi kalau Pak Wazib Ibasib nggak perlu, cukup didengar santai. Ceramah agak kurang masinnya, kurang enak, kurang bumbunya, banyaknya manuknya, endoknya. Nah, jadi kalau endoknya banyak, endoknya tadi digodok, jadi malam hari digodok, dimasak kan kurang masak, kurang bumbu, kurang enak. Ceramahnya kurang enak, ada bumbunya, kalau mie gorengnya nggak ada. Jadi waktu orang di ceramah itu di masjid di mana saja boleh. Pak Polisi mulanya apa yang mau ditanyakan? Ada. Kalau seorang polisi mau tenang, apa Pak, kalau kita mau tenang di atas dunia ini, mau tenang ya, kalau mau tenang tadi iya Pak berzikir. Zikir itu selalu meminta pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Pak pemandangannya? Jadi hari apa ditentukan? Yang baiknya kalau para yang maha tinggi, maju yang maha tinggi, hanya para orang yang maha orang tua dulu lah. Lihat hari Jumatnya, hari Jumat yang paling bagus kalau berzikir, mengambil ilmu pengetahuan, ilmu yang pengetahuan supaya lengket, jarinya baru bagus jarinya. Jadi kalau manusia itu percaya pada orang tua, karena para orang tua itu segala macam peralatan sudah ditinggalkan kepada manusia, ya kecukupan. Apabila mampu, apabila percaya padaku, apabila isi-isi itu sudah kau ketahui, apa isi di atas dunia ini tadi sudah dia ada kan. Jadi kayak gitu. Jadi mudah-mudahan kalau para Allah Subhanahu wa taala diturun pada Al-Qur'an, mudah-mudahan percaya pada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nggak ada menangis, kenapa belum benong, dipanggil siapa sekolah itu, ngapain dek menangis, agak mirip pak tuh dia, agak mirip dikit lah tuh dia, apa aja mirip, agak ngomong dia gitu, bicaranya. Jadi orang tua lah dipanggil ya, pada adiknya umurnya sekian, umurnya 25 tahun, 26 tahun tuh berapa tuh, dipanggil menangis. Jadi bicara lah dia, ilmu itu memang ada mbak, ilmu ada, ilmu pemnotis, ilmu evonotis, lihat juga enotis nih. Kena evonotis, evonotis ini ada evonotis, kena gangguan. Hipnotis itu gimana tuh, hipnotis tuh deh bilang nih kata bapak ya, dia ketawa senyum, nangis dengan senyuman, namanya orang tua kan, mereka ketahui segala apa, ketahui kekurangan pada anaknya, pada saudaranya, pada saudarinnya. Jadi saya pernah di hipnotis pak gitu. Jadi gimana tuh pak ilmu orang itu, ilmu orang itu maha tinggi, segalanya maha tinggi. Jadi kalau diceritakan, segala diceritakan, manusia itu tak akan pernah percaya pada manusia lagi. Kenapa hipnotis bisa dihipnotis? Karena orang tua kita dulu pembicara itu apa ya adanya. Jadi ilmu itu tadi digunakan orang dulunya, hipnotis itu tadi orang, bukan orang semarangan. Jadi senyum mau dikata tadi kan. Jadi hipnotis kenapa nih? Kenapa? Jadi gini lah mbak bilangnya, kena hipnotis ke caranya kena maling atau gimana gitu. Jadi kalau bapak apa itu nggak mau tahu dikit no. Jadi bilangnya tadi emasnya hilang emasnya, segalanya habis, pingsan. Jadi kenapa bisa pingsan? Jadi kalau pingsan itu pada bomo itu bisa diobatkan untuk kesurupan bisa. Itu orang tadi nggak lama tuh, kalau kesurupan nggak lama tuh. Jadi di mana saja udah kecukupan tangan jari, di masjid di mana saja, di mana di mimbar pun udah kecukupan para Islam, udah bisa memegang orang-orang yang kesurupan. Apabila anak-anak saudara-saudarinya kesurupan, jadi gitulah bisa disampaikan. Karena ilmu ini para hitam para ilmu orang tua dulu kita telah mati, ilmunya ditakutkan. Sekarang syukur alhamdulillah orang tua kita udah mati. Kalau enggak, orang tua kita tuh mengetes ilmu, segala ilmu diteskan. Jadi syukur alhamdulillah lah, anak-anak sekarang banyak ilmu putih, ilmu Al-Quran telah didapatkan, ilmu Al-Quran. Orang tua dulu kita dulu, iya, dulunya tuh orang dulu bisa jadi apa bilangnya, bisa jadi monyet bilangnya, bisa jadi kodok bilangnya, bisa jadi cacing bilangnya, sampai menghilang cacingnya. Jadi kan kalau ada yang pangkat maha tinggi itu tadi kan udah seperti bapak yang udah maha tinggi, tapi bahasa pasti dingin tuh. Saya di bilang,
Saya 45 tahu nggak 45 gitu. Saya 45 gitu. Saya mendengarkan kicauan gitu. Kicauan Garuda gitu. Biasa burung ditanyakan, sekarang di ceramah di masjid nggak ada burungnya gitu. Mau tanya gitu. Jadi kalau dulu kan panglima paling maha tinggi, panglima di maha tinggi, paling TNI panglima paling tinggi kan. Majunya maha tinggi, maha kuasa, segala maha kuasa. Itu peran tentara, militer itu ditanyakan. Jadi kata Ustaz tadi, saya nggak sampai situ jurusan saya Pak. Jadi Ustaz tadi Pak Bulima kan tanya juga pada Ustaz kan. Jadi kekurangan manusia itu tetap ada untuk bertanya gitu. Kalau 45 tadi, kalau terlalu tinggi tadi suara lembut lagi. Saya 45 gitu. Saya masuk masjid nih gitu. Tahu kan 45 gitu. Jadi kalau nggak tahu 45 gila, orang semuanya gila gitu. Saya tahu 45-nya gitu. Bilang ya. Jadi itu jadi kalau orang tidak di masjid tadi kan macam ada berpakaian, lagi sholat, lagi dinas, lebih macam lah kan. Jadi mudah-mudahan ceramah kita kalau kecukupan di masjid apa bentuk berpakaian itu tadi tidak dilarang pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti niatnya pergi sholat, menuju bersolatnya di masjid. Karena itu tadi mudah-mudahan ceramah itu di masjid bisa menghibur kita, bisa mendengar, bisa menenangkan jiwa raga kita. Sahabat ceramah ini tadi terbuka, ada ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Jadi orang dulu kenapa Islam ini disegankan, para Islam lagi apabila Islam itu disegan para Islam lagi, karena Islam tadi kalau tidak mengetahui para Islam lagi. Orang dulu dia kalau pengajian ini itu maha tinggi para Islam lagi. Orang jadi Islam lebih segan para Islam lagi. Jadi Bapak Prima, polisi, dan tentara kan sholat pada Jumat itu tadi. Jadi senang Adam ya Ustadz itu tadi kan. Ustadz Abi Ustadz Pak Adam jadinya. Jadi Abi Ambu. Jadi kenapa nggak bisa sholat? Udah nggak bisa sholat tadi, belum waktunya sholat. Jadi kita selalu mengingatkan pada orang tua kita, pada saudara-saudara kita. Kita itu mencarikan pahala, cuma mengingatkan. Terjadi begini Isya nggak sholat bu, bisanya. Jadi the forbidden religion and love break into swing pada Garuda Pancasila di dunia pada Pancasila. Apabila Garuda itu tidak kicaunya tidak ada kecukupan pada kicaunya. Apabila kicau itu sayap tidak cukup pada sayapnya. Apabila Garuda itu tidak cukup terbangnya. Apabila kuku Garuda tidak cukup cakarnya. Apabila Garuda tidak tahu hati Garuda. Apabila Garuda itu tumbuh pada Garuda melihat ke dahan beringin, ingat pada beringin, kecukup pada beringin pada dunia akhirat, kecukupkan digagahkan ditempelkan pada Garuda Pancasila sosial pada bangsa. Bila Garuda itu tidak ketahui pada manusia pada Garuda. Jadi kenapa Garuda itu disegankan?
Kerennya Garuda itu disuguhkan, kenapa disuguhkan? Sebab tidak ada lagi burungnya seperti Garuda. Apabila Garuda itu sama, itu susah, itu tahayul, itu pak palsu. Susah cari burung Garuda. Jadi lambang Garuda udah diadakan di atas dunia, udah diadakan, tidak adakan lagi pada burung Garuda pada bangsa negara Indonesia. Apabila Garuda itu melambangkan bermata intan bermata ada 5, itulah burungku yang susah dicari pada burungku. Jadi orang tadi Garuda itu kenapa bisa orang mengukir ke Garuda kayak gini pak, ada pajak gini. Garuda itu memang susah, mencari burung kayak gitu paling susah. Kecukupan. Apabila itu tadi orang peliharakan para burung, pintar pelihara burung, memberi burung makan contohnya gitu, yang pelihara burungnya kecukup pada burungnya. Jadi kita kecukup tinggi, terbang cukup tinggi, kecukup maknanya pada tunggal ika. Jadi pita-pitanya mahal tuh obat kalau Garuda. Mata kecukup ada 5 tuh. Kalau sayapnya kekurangan pada sayapnya, kecukup pada sayapnya lagi. Udah cukup nomornya tuh. Nah jadi itu tadi Garuda itu tadi kalau lambang pada negara bila diadakan di dunia. Jadi abang bukan orang sekolah kan, bisa menyampaikan, mereka tahu kan. Jadi kalau Garuda itu tadi lah namanya